Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore buat teman-teman semua. Sampai di acara terakhir ya, di pengelolaan stres kerja. Jadi sebelumnya awal bulan kita pernah membahas terkait manajemen stres. Eh, Sehingga dulu tuh pernah dibahas, cuman kayaknya belum terlalu rinci banget. Masih banyak, bukan belum terlalu rinci ya, tapi belum terlalu sampai full. Nah, hari ini aku mau ngebahas lagi, mau ngembangin dari apa yang dulu sudah pernah aku bahas kayak gitu. Oke, bentar ya. Nah, eh, nah di sini aku pengennya kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng diskusi. Jadi aku berusaha untuk nggak menggunakan role gameku yang seperti biasanya. Kalau misalkan hari Jumat tuh main tembak atau main lempar kayak gitu nggak sih. Aku pengennya hari ini kita benar-benar belajar bareng, kita diskusi terkait pengelolaan stres kerja ini. Misalnya mau sharing ya ayo sharing bareng. Jadi nggak perlu ditunjuk, nggak perlu dilempar dari rekan lainnya. Jadi ayo kita belajar komunikatif di sesi terakhir ini. Oke. Jadi stres itu sendiri kembali mengingatkan definisinya ya, bahwasanya stres merupakan gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan gitu ya. Jadi kita biasanya membahasakannya tuh kamu lagi stres ya, high pressure ya, atau lagi pressure ya. Eh, udah aman ya, Mas Diki? Sebentar. Oh, udah oke. Nah, burn out gitu ya. By the way aku nggak bisa ngeliat chatnya ya Mas. Mungkin terakhir deh. Nah kayak gitu. Nah jadi stres ini memang mengarah ke tekanan ya. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini berasal dari dalam diri ataupun dari luar. Ini definisinya dari Wikipedia. Nah dalam hal ini memang kalau di breakdown lagi itu dalam diri itu juga masih banyak cabang loh. Masih ada dalam diri itu ya apa ya, kita bisa dari keinginan atau kebutuhan dari diri kita sendiri, terus kalau dari luar itu ada sosialisasi, ada lingkungan, ada organisasi kayak gitu. Jadi emang banyak banget sih yang membuat kita stres kayak gitu. Nah, tahukah Anda bahwasanya kita tuh juga butuh stres loh gitu loh. Cuman kita memang harus mampu mampu me-manage-nya kayak gitu. Nah, di sini saya informasikan bahwasanya memang stres itu dibagi dua, ada yang positif disebut dengan eustress dan negatifnya adalah distress. Nah, untuk yang positif ini kenapa sih stres itu kok positif kayak gitu kan? Jadi memang stres itu sebenarnya tergantung pembawaan kita kayak gitu, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menanggapi seperti itu. Nah, di sini untuk yang positif itu definisinya tuh ya kita tuh diri kita itu mampu menerima pembawaan stres itu loh, mampu mengontrol, mampu membina, mampu melakukan penyesuaian terhadap stres yang datang pada diri kita. Karena, eee, ya kembali lagi bahwasanya stres itu bisa muncul dari diri kita sendiri atau kita merupakan bagian dari, stimulus yang kita terima dari, orang lain, kayak gitu. Nah, di sini, untuk yang positif ini kenapa sih stres itu dimasukkan ke dalam hal yang positif gitu, padahal kan itu suatu tekanan gitu. Kembali lagi nih teman-teman yang waktu itu, ikut ke materi saya yang self awareness sama, kesadaran diri ya, saya lupa, kesadaran kesadaran diri kayaknya. Nah itu tuh, bahwasanya diri kita itu buat bisa tahu siapa kita itu butuh feedback ya gitu ya, kita butuh feedback. Nah, di sini loh sebenarnya peran dari stres itu sendiri yang membangkitkan kita, yang menyadarkan kita, yang mampu,
memberi memberi semangat ya, memberi pukulan kepada kita, tapi pukulan tersebut bukan membuat kita jatuh dan membuat kita pergi, karena kita tahu rasanya itu sakit kemudian kita pergi, oh bukan gitu. Jadi, di sini tuh bahwasanya stres yang positif itu bisa menjadikan stres tersebut itu sebagai evaluasi. Jadi contoh, misalkan saya sebagai HCD, saya stres banget nih untuk mencari programmer Java yang ini tuh bener-bener susah gitu. Saya setiap interview pasti lebih banyaknya adalah PHP programmer bukan Java. Nah, di sini menjadikan evaluasinya apa? Evaluasi buat saya adalah berarti, jaringan saya untuk mendapatkan jaringan saya berkenalan dengan rekan-rekan programmer Java itu masih sangat cetek, masih sangat sedikit kayak gitu, sehingga ya saya harus mencari lagi, saya harus menggali lagi, membuka jaringan saya untuk lebih luas lagi, sehingga, bila di kemudian hari saya membutuhkan, programmer Java, saya sudah tahu nih, saya harus meletakkan loker poster saya di mana, seperti itu. Sehingga ini saya stres iya, karena memang kan dari tech lead kan juga meminta ya, "Ayo, gimana nih rule kok belum ada?" Kayak gitu. Orang kalau dikejar-kejar kan juga nggak nyaman ya, tapi di sisi lain memang, saya menyadari bahwasanya performa saya untuk merekrut programmer Java itu hanya sebatas job portal, kemudian kampus, udah, tapi saya tidak, langsung ke wadahnya programmer Java nih di mana sih, seperti itu. Kemudian untuk yang menjadikan kasus tersebut sebagai motivasi, kayak gitu. Stres apa sih yang menjadikan motivasi, gitu. Dalam pengelolaan training ini ya, saya contohkan langsung, dalam pengelolaan training ini bukanlah hal yang mudah, gitu. Saya ketika kuliah, saya bukan mahasiswa yang aktif, bahkan saya cuma ikut kuliah terus pulang udah. Saya tidak pernah ikut kepanitiaan, saya tidak pernah ikut organisasi, sehingga, mmm, untuk mengadakan suatu event, itu ya saya hanya belajar dari Google, saya belajar dari obrolan rekan, saya belajar dari masukan dari manajemen, seperti itu, saya belajar dari Google, baca-baca. Cuman kan, karena saya belum terlatih, karena saya belum fasih, belum ahli dalam bidangnya, sehingga masih banyak sekali kritikan, masih banyak sekali, apa ya namanya, masukan-masukan yang saya dapat mengatakan itu negatif untuk diri saya karena itu menunjukkan bahwasanya diri saya masih banyak sekali yang salah, seperti itu. Nah, itu saya menjadikan itu motivasi, saya harus bisa bangkit dan saya harus bisa, memilah, memfilter mana saja, kritikan-kritikan tersebut yang sekiranya itu masuk nih apa ya, untuk memperbaiki saya dalam mengadakan training buat Javan, seperti itu. Nah, itu saya jadikan sebagai motivasi bahwasanya, oke untuk saat ini saya akan mengadakan ini untuk Javan, tapi, saya punya mimpi bahwasanya di suatu hari saya akan mengadakan ini untuk ya paling tidak untuk Jogja, searea Jogja, atau bahkan untuk satu Indonesia dan di sini saya sebagai, perancangnya, seperti itu. Itu benar-benar menjadikan motivasi saya, seperti itu. Terus sebagai papan jungkat-jungkit, apa ya bahasanya aku kurang kurang tahu ya, itu loh yang di anak TK kan ada yang jungkat-jungkit tuh, ada yang apa, kanan kiri, depan-depanan kayak gitu. Nah, apa sih ini tuh, nah jadi sebagai papan jungkat-jungkit ini bahwasanya adalah, ya kita up and down kayak gitu, bahwasanya kita tidak mungkin berjalan di suatu garis yang di mana kita akan lurus terus. Kita pasti akan menemukan apa ya, lubang di mana kita harus menghindar, ataupun kita akan bertemu dengan turunan ataupun tanjakan di mana kita harus tetap melampaui itu, kayak gitu. Jadi, di sini kita dilatih terhadap problem solving, di sini kita dilatih terhadap decision making, seperti itu. Jadi, bagaimana sih teman-teman bisa menyikapi ini, kayak gitu. Bagaimana teman-teman bisa mengkontrol bahwasanya, eee, ini stres yang sedang saya alami saat ini, saya breakdown lagi, kemudian, oke, berarti ini masuk ke stres positif nih. Sebenarnya ini merupakan feedback untuk diri saya, di mana saya mampu bangkit, di mana saya mampu untuk, mengembangkan dari stres yang sedang saya alami ini untuk menjadikan suatu evaluasi
dan motivasi untuk diri saya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk negatifnya ini ya, diri kita itu tidak bisa melakukan penyesuaian, bisa jadi diri kita melakukan penolakan, seperti itu. Jadi, sebenarnya ini justru merusak diri, merusak persepsi, merusak mindset, seperti itu. Nah ini, jika dijabarkan lagi di sini ada tekanan, ini lebih ke ini ya, lebih ke apa ya namanya ya, dampak kali ya. Jadi kayak tekanan, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia, terbatasi kayak gitu. Nah, kan nggak enak ya namanya orang tertekan itu. Jadi saya pernah mengalami rasa tertekan di mana kala itu saya merasa manajemen stres saya nggak oke nih. Jadi saya harus mengerjakan, suatu pekerjaan di suatu perusahaan kala itu, kemudian saya tidak bisa berdiskusi, tidak satu pemikiran dengan rekan kerja saya, sehingga di situ saya, untuk berangkat kerja saja, dalam perjalanan itu saya merasa kayak, saya sudah takut nih, wah nanti akan melakukan perdebatan apa lagi, kesalahan apa lagi yang akan muncul, yang itu diperuntukkan untuk saya, gitu. Jadi, bener-bener merasa tertekan, buat kerja aja tertekan, padahal di sisi lain kita butuh kerja ya, selain kerja itu adalah ibadah, dengan kerja kita mendapatkan benefit, seperti itu. Kemudian, ya tadi saya merasa jadi tidak nyaman untuk bekerja, bahwasanya Eee, ya saya harus bertemu dengan rekan saya itu lagi, satu ruangan lagi, berdiskusi lagi, seperti itu, dan berdebat lagi karena case yang sedang saya handle untuk beberapa bulan ke depan ini belum selesai. Jadi mau nggak mau saya akan bertemu dengan rekan kerja saya itu, gitu. Dan yang ini terlihat lagi adalah saya merasa tidak bahagia, jelas, karena apa, saya takut, stres banget. Stres itu lebih banyak ke cemas, takut, tidak nyaman, seperti itu. Jadi, dengan munculnya perasaan itu ya saya jadi merasa kayak, kayaknya harus resign deh, kayak gitu. Nah, di sini, poin negatif yang saya alami pada saat kala itu, saya tidak bisa me-manage stres saya dan saya mengkategorikan stres saya stres negatif. Padahal apabila saya kelola, saya melakukan penerimaan bahwasanya, "Oke, baik, saat ini saya sedang mengalami stres, di mana stres saya adalah saya tidak mampu mengerjakan, kerjaan yang saat ini dilimpahkan ke saya, sehingga saya tidak melakukan, koordinasi," seperti itu. Padahal, ya, apa ya, beberapa stres memang tidak bisa, mungkin merupakan tetap menjadi bagian stres negatif, tapi memang ada beberapa stres yang apabila itu dikelola, itu bisa menjadi bagian dari stres yang positif, seperti itu. Oke. Oh ya buat teman-teman, di sini kan saya tampilannya PPT ya, jadi buat teman-teman yang mau tanya, boleh langsung aja ya, langsung open mic kayak gitu. Nah, kelasnya stres jadi, dari buku yang saya baca tuh emang stres tuh ada kelasnya sendiri sih, kayak gitu. Jadi ada yang, stres yang berjangka atau mempunyai waktu, kemudian stres yang karena situasi, chronic stress, residual stress kayak gitu. Oke. Nah, di sini definisinya. Jadi untuk stres yang berjangka waktu adalah, stres yang mudah dikontrol karena sudah ada tekanan waktu. Ini, mmm, mungkin, aku memberikan contohnya siapa ya, yang misalkan oh, saya aja gitu. Jadi, di divisi yang sedang saya, di divisi saya sekarang itu sama kayak teman-teman semua, analis juga di setiap pekannya pasti harus mengirim weekly report kayak gitu. Nah, di sini tuh, saya maupun juga teman-teman yang kadang cerita ke saya gitu, saya harus mengirimkan weekly report nih, tapi bingung gitu loh, bingungnya adalah kalau dari saya bingungnya, ya saya pelupa sehingga saya harus benar-benar mengingat, 1 pekan yang lalu saya ngapain aja. Dan biasanya saya menulis di notebook saya ataupun di notebook ataupun saya ngeset di kalender, tapi, mmm, tidak setiap kegiatan ternyata saya lakukan itu gitu, sehingga, kadang saya lupa dan saya
khawatir bahwasanya ketika saya tidak melaporkan itu, nanti akan dicek tuh, kok tidak mengerjakan ini, kayak gitu. Padahal di sisi lain, oh saya sudah mengerjakan, tapi saya lupa untuk melaporkan, misalkan seperti itu. Atau misalkan, apa ya, misalkan dari segi finance deh. Finance kan mengirimkan salary di akhir bulan gitu ya. Nah, misalkan, dari finance itu kalau udah tanggal 28, 29, 30 tuh bingung banget, bukan bingung, tapi lebih ke manajemen waktunya harus baik nih gitu, di mana, finance itu sendiri harus mengerjakan daily task-nya dan juga, harus mengerjakan monthly-nya, seperti itu. Nah, kalau itu tidak bisa di-manage dan mulai dilatih, di-breakdown solusinya, ya oke, kita akan di setiap bulannya di tanggal-tanggal tersebut kita akan stres gitu, karena kerjaan kita mendefinisikannya di tanggal segitu kerjaan kita akan overload, akan banyak banget, akan, apa ya, akan banyak distraksi karena ada tambahan kerjaan, seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga sebenarnya udah bisa mengantisipasi, oke, gajian di akhir bulan sehingga saya harus, me-manage task-task yang daily itu kalau bisa saya kerjakan di sebelumnya, ya saya dikerjakan sebelumnya sehingga di tanggal 28 sampai dengan 30 saya akan melakukan, proses penggajian, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk yang waktu. Jadi kita bisa tahu nih, bukan bisa tahu ya, tapi hampir merasakan gitu, hampir merasakan, wah kalau saya di tanggal 1 nih pasti, pusing gitu. Karena apa, saya gajian tanggal 31 tapi tanggal 1-nya saya harus sudah bayar angsuran-angsuran motor, angsuran apalagi, laptop misalkan, terus rumah misalkan seperti itu. Jadi justru kita sudah apa ya, sudah tahu kapan kapan stresnya gitu. Cuman itu tadi sih ya tetap bisa dikontrol, tetap bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan seperti itu. Kemudian, situational stress. Nah, untuk yang situasional ini, dia terjadi secara tiba-tiba, akibat kejadian tertentu dan memerlukan seseorang untuk segera mengatasinya. Jadi ini kita nggak ketebak ya. Contohnya adalah misalkan saya harus, eee, presentasi nih weekly report, terus saya presentasi salah, apa ya, meeting meeting mingguan dengan direksi, terus saya harus presentasi. Nah, di saat saya sudah mempersiapkan segalanya, materi oke, bahan yang dipresentasikan oke, dari fisik saya juga oke gitu kan. Tiba-tiba, di saat itu laptop saya nggak oke, kayak gitu. Laptop saya nge-lag atau enggak laptop saya rusak atau apalah, sehingga saya tidak bisa mempresentasikan itu. Nah, di situ pasti kayak, apa ya, khawatir ya, karena misalkan kan kita tidak bertatap muka. Jadi khawatirnya, wah ini bisa jadi hanya alibinya si Nurul itu karena, belum siap bahan, belum siap, apa yang ingin disampaikan, belum siap terkait isu-isunya untuk berdiskusi, seperti itu. Nah, dari situ kita juga harus segera nih, untuk segera menginformasikan, segera untuk mencarikan solusi gitu. Tapi saya yakin bahwasanya ketika terjadi seperti itu kita akan gugup, akan panik. Nah, di mana di saat panik dan gugup itu kalau kita tidak was-was dalam mengontrolnya, tidak was-was dalam, memikirkan solusinya, ya khawatirnya adalah apa yang kita lakukan itu justru menambahkan, permasalahan yang ada saat itu gitu. Ya misalkan kalau misalkan harus memberikan solusi yang baik, ya saya akan meminta tolong kepada, direksi bahwasanya laptop saya rusak sehingga saya tidak bisa presentasi, materi akan saya kirimkan email mohon untuk dibantu presentasinya sehingga saya akan menjelaskan, seperti itu. Itu kalau positif, kalau negatifnya ya, "Oke baik Pak, saya izin untuk di-pending mungkin lusa, karena saya harus membenahi laptop saya dulu," misalkan seperti itu. Nah, itu kan kayak kenapa untuk tidak, di zaman sekarang kenapa tidak untuk dikirimkan saja kemudian nanti, dibantu dibuka oleh, eee, direksi misalkan seperti itu. Jadi memang di sini di situational stress ini kita dituntut ya, diri kita itu dituntut untuk, dapat segera mengatasi, kejadian itu, case tersebut kayak gitu.
Ketiga ada chronic stress, stres yang kronik. Jadi stres ini tuh berjangka panjang disebabkan oleh pengalaman buruk yang susah untuk diterima. Nah ini tuh ini agak sensitif. Jadi misalkan apa ya? Misalkan seseorang itu dia punya pengalaman di masa lampau, punya pengalaman di 5 tahun yang lalu di mana dia tidak bisa bekerja sama dengan dengan apa ya, dengan rekan yang beda usia misalkan. Misalkan lebih muda di bawahnya, orang tersebut ini. Kemudian, dalam pengerjaannya si A ini, lebih banyak bekerja karena, partnernya yang lebih muda ini dia kurang berkontribusi seperti itu. Sehingga dalam hal penyelesaian target, itu si A ini jauh lebih banyak. Nah, di situ dia kayak, oke, dia dia susah percaya, mungkin dia trauma gitu ya, kayak kesel, kenapa cuman aku yang bekerja, dia tidak bekerja. Nah, bisa jadi bisa jadi dia jadi kesel, kemudian kayak, ya oke, berarti kalau bekerja dengan seseorang yang lebih muda, kayaknya bakal saya nih yang kena kayak gitu, ending-nya saya juga yang mengerjakan. Jadi kayak punya persepsi sendiri kayak gitu loh. Akhirnya ketika misalkan 5 tahun kemudian dia pindah pekerjaan, dia misalkan masuk ke, suatu perusahaan baru, kemudian ternyata rekan-rekan di divisinya itu lebih muda. Nah, tapi mau nggak mau karena perusahaan itu perusahaan yang memang dia cari, tapi ternyata rekan-rekannya jauh lebih muda, dia jadi kayak apa ya, jadi stres sendiri karena punya pengalaman yang di belakang itu tadi, bahwasanya bekerja dengan seseorang yang jauh lebih muda itu bukan hal yang menyenangkan dan bukan hal yang, bisa saling bekerja sama, seperti itu. Kemudian yang keempat ada residual stres sisaan. Gimana ya, residu deh gitu loh. Nah, di sini definisinya adalah disebabkan atas peristiwa lampau yang sukar dilupakan, ketidaksesuaian individu untuk melupakan kenangan silam. Ini kurang lebih sama sih sama yang kronik, tapi memang di sini yang membedakan adalah dia itu bukan dia, tapi sosok individunya ini dia punya misalkan apa ya, ambillah misalkan kecelakaan gitu ya, kecelakaan yang membuat dia masih teringat gimana proses kecelakaan itu sendiri, kemudian dia dia harus survive kayak gitu sampai 10 tahun kemudian dia harus kembali ke jalan itu misalkan dengan kendaraan itu, misalkan dia naik bus misalkan seperti itu dan, eee, selama perjalanan itu dia bener-bener kayak nggak tenang dirinya, dia keringat dingin, dia, panik, pusing karena memang ya dia khawatir bahwasanya tidak ada jaminan di setiap perjalanannya nanti akan tidak terjadi lagi hal yang dulu-dulu, misalkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi stres ini ada perwatakan watak ya, kemudian persepsi diri yang kurang ideal. Nah, kalau dari segi kognitif sih banyak berpikir perkara negatif, tidak selaras, personality-nya, lemah dalam berkomunikasi dan bersosial, keperluan dan kemauan terkait status, kuasa, kasih sayang, prestasi, kenyamanan, dan keselamatan. Nah, untuk watak, ya ini sebenarnya karena wataknya sendiri, misalkan kayak, apa ya, dia merasa bahwasanya apa yang sudah dilakukan sudah baik gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan ini baik untuk orang lain, baik untuk tim saya gitu, tapi ternyata beberapa orang menolak itu, oh belum tentu, kita harus diskusi lagi nih misalkan seperti itu. Tapi untuk saya, misalkan saya, orang ini tadi saya Nurul gitu, oh saya nggak terima dong, saya udah memikirkan ini jauh-jauh hari dengan, saya memikirkan dari yang masih mentah sampai dia tuh benar-benar hasil kayak gitu. Nah di sini kan sebenarnya disebabkan oleh diri kita sendiri. Kenapa sih, nggak mau ngalah, kenapa tidak mau untuk mendengarkan, untuk berdiskusi kembali seperti itu. Kemudian
persepsi persepsi diri yang kurang ideal. Ini seringkali nih, ini lebih ke nggak pede sih. Jadi kayak, apa ya, kita kita tuh bisa melakukan untuk berbicara di depan umum, untuk menyampaikan wawasan kita, untuk sharing terkait wawasan kita yang kita punya di depan umum. Tapi kita masih merasa kayak, "Kok kayaknya saya belum pantas ya?" Gitu. "Orang lain jauh lebih pantas, kenapa harus saya?" Gitu. Jadi kayak stres sendiri, "Aduh, kayaknya enggak deh," seperti itu. Jadi, rasa-rasa percaya dirinya itu masih sangat kurang. Itu ternyata mampu mempengaruhi stres juga, kayak gitu. Jadi, bisa nih untuk, mengkontrol rasa percaya diri kepada diri kita sendiri, kayak gitu. Yang kognitif, banyak berpikir perkara negatif. Nah, ini gimana ya, ya prasangka itu memang susah ini ya, susah dihilangkan ya, tapi bisa dihindari kayak gitu loh. Jadi, bagaimana sih bagaimana kita semua bisa, mem-breakdown lagi apa yang sedang kita pikirkan gitu, apa sih faedahnya kita memikirkan itu dan apakah hal itu akan benar-benar terjadi atau hanya sekedar pikiran kita saja, rasa khawatir kayak gitu. Tidak selaras personality ini hampir sama ya dengan persepsi diri, kemudian lemah dalam berkomunikasi dan bersosial. Nah ini tuh, apa ya, eee, kita juga namanya sosial ya, kita bisa bersosial di lingkungan sekitar, lingkungan rumah, lingkungan kerja, kayak gitu. Ternyata memang, kalau kita sedikit jaringannya, itu juga bisa membuat stres juga, kayak gitu. Kemudian dalam berkomunikasi, perbahasaannya ini lebih kepada perbahasaannya sih, di mana kita, belum mampu di mana kita belum mampu untuk mudah beradaptasi dengan orang baru atau mudah beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang sesungguhnya kita cari. Seperti saya tadi misalkan, eee, saya kerja di IT, SDM tempat saya bekerja itu lebih banyak programmer, tapi, komunitas saya yang lebih banyak saya ikuti itu adalah, HR misalkan kayak gitu. Jadi, ya apa ya, saya juga harus mengikuti dong, saat ini saya tinggal di mana, saya duduk di mana, ya saya harus mengikuti, polanya di situ. Sehingga itu tadi, ketika saya harus mencari programmer Java, saya merasa kesulitan dan ketika saya diminta oleh tech lead-nya, ya saya ya harus berbicara apa adanya, tapi di sisi lain saya merasa bersalah gitu, karena ya ini salah saya, bahwasanya sudah berapa waktu, tapi kok masih belum ada hasil, seperti itu. Keperluan dan kemauan, ini tuh lebih kepada apa sih sebenarnya yang kita inginkan, tapi di luar itu, apa sih yang justru kita butuhkan gitu loh. Jadi, eee, silakan untuk kita semua memilih memilah dan memilih ya, sebenarnya apa sih yang sedang dibutuhkan dan bagaimana terkait keinginan itu, apakah memang yang kita inginkan itu sesuai dengan kebutuhan kita saat ini atau sebenarnya itu masih bisa dipending kayak gitu. Dan, harus bisa lebih bijak ya dalam mengambil tindakannya itu ya, gitu. Nah, faktor luarannya, aduh tipu ya. Faktor luarannya itu ada lingkungan kerja dan tempat kerja, hubungan keluarga, suasana sekitar. Oh, oke. Nah, untuk faktor luaran ini jadi memang ya tadi yang saya sampaikan bahwasanya, mmm, bisa terjadi dari mana-mana, bisa dari, lingkungan sekitar, tetangga, ya rumah, lingkungan sekitar dalam artian rumah, kemudian tempat kerja, sosialnya di tempat kerja, kemudian di hubungan keluarga, baik itu kita dengan, eee, ayah, ibu, kakak, adik, ataupun misalkan yang sudah berkeluarga dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya. Nah, itu tuh bisa aja membawa stres. Mmm, apa ya, saya punya punya saudara 4, tapi yang 2 tidak di Jogja gitu, sehingga saya berdua sama adik saya.
Nah, adik saya ini ya di rumah sendiri gitu, bapak ibu saya kerja gitu kan. Sehingga kalau saya harus pergi atau misalkan kayak kemarin ini saya ke kantor gitu kan, yang terbiasa WFH sama, adik saya di rumah, tapi kemarin ini saya harus, saya ingin bukan harus, tapi saya yang ingin untuk ke kantor. Jadi kayak ada kepikiran tuh, adik saya di rumah sama siapa, terus bagaimana, dan ternyata ketika saya pulang, protes sih bahwasanya, "Kenapa ke kantor? Biasanya di rumah," gitu, "saya di rumah sendiri." Jadi kayak, "Oh gitu ya?" Gitu. Jadi yang menjadikan stresnya adalah, ketika saya di kantor juga saya kepikiran orang rumah, seperti itu. Tapi mungkin itu ya lebih ke ini sih, bahwasanya kita selama ini bareng-bareng, terus sekarang mau dilatih untuk, karena saya pengen ke kantor sehingga ninggal ninggal anak kecil di rumah tuh jadi kayak punya pikiran kayak gitu. Nah, suasana sekitar, suasana ini lebih kepada ini, suhu suhu, keramaian, kebisingan, kemudian, pembawaan ya, misalkan kita lagi rapat, rapat penting, misalkan teman-teman analis nih lagi rapat dengan klien kayak gitu, lagi rapat dengan klien terus, tiba-tiba di ruangan tempat teman-teman meeting tuh AC-nya mati gitu, padahal itu lagi penting, atau teman-teman bisdev gitu lagi rapat lagi misalkan, proses deal-deal-an misalkan kayak gitu, terus AC-nya mati dan itu panas banget dan waduh itu udah mengkacaukan pikiran ya. Jadi ini tuh lagi, meeting penting tiba-tiba AC-nya mati dan nggak ada apa, proses pembenaran seperti itu sehingga ya kita harus presentasi dengan keadaan yang sangat panas, yang panas lah, yang panas sehingga membuat gerah dan itu udah kayak berusaha pengen segera keluar, tapi di sisi lain itu meeting penting banget gitu, sehingga kita harus berusaha untuk ya banyak koordinasi biar nggak miss, misalkan seperti itu. Kemudian, terkait orang-orang sekitar misalkan, suasana ya, misalkan, rekan-rekan yang lain tuh lagi tidak banyak pekerjaan, sedangkan diri kita sendiri sedang banyak kerjaan, mereka enjoy lah, entah itu musikan, nggak pakai headset misalkan, ataupun dia ngobrol karena memang, sudah tidak ada pekerjaan, yang hal itu sendiri membuat kita jadi, "Aduh berisik banget," kayak gitu kan, jadi kayak kita kerja tuh butuh fokus, kayak gitu. Ya itu juga dapat ini sih, membuat kita stres sekalipun ya stresnya stres ringan mungkin, seperti itu. Nah, untuk puncak stres ada, 3 faktor yang mempengaruhi ya, dari segi interpersonal, dari diri sendiri, dalam diri sendiri, dan juga dari faktor organisasi. Untuk faktor interpersonalnya, misalkan konflik dengan teman ataupun rekan kerja, nah ini juga, apa ya, hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Konflik dengan teman sendiri, yang di mana setiap hari mungkin kita akan bertemu, misalkan ketika kita di sekolah, di kuliah, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang rekan kerja ya yang tadi, kita setiap hari ketemu atau bahkan semisal ada penetapan tempat duduk atau kayak saya tadi, di kasus sebelumnya, bahwasanya saya seruangan dengan rekan kerja saya dan saya tidak nyaman, itu, lumayan lumayan ini ya, bukan lumayan, tapi memang benar-benar dari diri saya sendiri tidak nyaman gitu, saya merasa tertekan bahwasanya, saya harus mendiskusikan hal yang sama dan dengan orang yang sama, dan saya sudah tahu bahwasanya nanti saya akan salah dengan apa yang saya sampaikan karena dia tipikal orang yang, bahwasanya apa yang dia sampaikan itu akan selalu benar, misalkan seperti dan saya kala itu masih belum belum mampu untuk mendebat seperti itu. Jadi memang teman-teman, bahwasanya ketika memang kalau ya, tapi saya percaya tidak lah, kalau dari teman-teman sendiri, ada ya sedikit konflik lah dengan rekan-rekan kerja, kalau bisa sih segera diselesaikan ya, segera, "Yuk coba diskusi deh, apa sih sebenarnya case-nya?" Eee, kita sama-sama di apa ya, dipecah lah, disampaikan bahwasanya maksudnya apa, tujuannya apa, seperti itu. Jadi memang ini tuh nggak nyaman banget satu kantor dengan rekan yang, eee, tidak bersahabat. Kemudian
tidak ada kepercayaan dan kerjasama. Nah ini tadi, jadi, kita udah kerja gitu ya, udah menyampaikan, udah berusaha, tapi ternyata kita nggak dipercaya gitu, mmm, kita tidak dipercaya dan ternyata teman sedivisi kita tuh kayak, "Ini tuh sebenarnya nggak kayak gini loh," gitu loh. Padahal di sisi lain juga sebenarnya apa yang kita buat tuh sama, hanya saja, eee, penjabarannya itu rekan kita tuh punya cara lain, tapi sebenarnya tujuannya juga sama, itu nggak nyaman juga ya. Jadi, ada sih nanti cara mengatasinya seperti itu. Konflik dengan atasan. Nah ini nih, ini konflik dengan ya gimana ya, rasanya itu kayak deg-degan gitu loh, kita bekerja di situ, kemudian tapi ada konflik kayak gitu. Konflik dengan rekan kerja yang satu ruangan aja itu nggak nyaman, apalagi konflik dengan atasan. Nah, poin ini sih harus benar-benar segera diselesaikan, berdiskusi misalkan seperti itu. Next, untuk faktor diri sendiri. Nah, untuk faktor diri sendiri ini, untuk faktor diri sendiri di sini ada banyak ya, yang mempengaruhi, ada konflik keluarga, sakit, sedang dalam keadaan sakit, keinginan tidak tercapai, dendam, iri hati, takut kebebasan, rasa bersalah. Ya, konflik dengan keluarga tadi misalkan, ada kesalahpahaman antara misalkan saya dengan kakak saya seperti itu, tapi di sisi lain saya satu rumah dengan kakak saya di mana ya hampir sepersekian menit saya kan bertemu dengan kakak saya. Entah itu saya ke dapur, ke depan, ataupun, di ruang TV misalkan kayak gitu, eee, saya akan sering bertemu dengan kakak saya dan itu sangat tidak nyaman sih karena kita satu rumah seperti itu. Ya paling ending-nya di kamar gitu, sedangkan di kamar apa sih cuman ada tembok doang dengan kasur udah gitu. Jadi bukan hal yang menyenangkan dan itu biasanya bikin stres sendiri juga. Akhirnya kita keluar gitu, main sama temen, sharing, "Aku lagi ada masalah di rumah, lagi nggak baik-baik saja," kayak gitu. Jadi kayak, mencari apa ya, mencari sandaran, mencari teman cerita, teman curhat, tapi di sisi lain ya udah, kita hanya sebatas tenang ketika kita bercerita, kemudian ketika kita pulang lagi ya kita bertemu dengan saya bertemu dengan kakak saya lagi, seperti itu. Nah ini, kalau bisa untuk segera diselesaikan, seperti itu. Sakitnya juga, ngebuat stres ya, nggak nyaman, apalagi misalkan harus dapat obat yang nggak enak, banyak, gede-gede, itu kayak, itu kadang untuk beberapa orang memang itu mampu menjadi stres, membuat stres gitu, memunculkan stres. Nah, kemudian, keinginan tidak tercapai. Nah, ini tadi ya, bahwasanya ketika kita memiliki keinginan, coba deh dicek lagi, keinginan itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, atau keinginan itu masih bisa dipending untuk beberapa waktu ke depan. Dendam dan iri hati, ini sudah pastilah rekan-rekan tahu semua bahwasanya ini keadaan yang sangat amat tidak nyaman ya. Takut kebebasan, rasa bersalah, ini juga. Next, faktor organisasi. Nah ini juga dapat mempengaruhi stres. Eee, yang pertama ada targetan kerja gitu. Nah, ini juga mungkin ada ya di Javan ya, jadi kita punya, batas satu project itu diselesaikan kapan, maintenance-nya kapan gitu. Nah ini, eee, kalau tidak bisa kita kontrol, kalau tidak bisa kita, pecah belah lagi, kita breakdown lagi, ya kita hal ini tuh bisa memunculkan stres loh gitu loh. Yang misalkan kita dalam satu project 3 bulan tuh, 1 bulan pertama menyelesaikan fitur A, 2 bulan, bulan kedua B, bulan ketiga C, tapi sudah sampai bulan ketiga kita masih aja di fitur A, sehingga kita harus double kerja di bulan ketiga harus B dan C dan di sini tuh ya sehingga kita dapat tumpukan kerjaan ya. Nah itu dapat memunculkan stres itu sendiri, seperti itu. Tapi kembali lagi di awal bahwasanya tadi, stres itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ya silakan di
di-breakdown lagi bahwasanya, eee, apakah benar-benar, fitur A ini membutuhkan waktu yang lama atau justru kita nih yang salah dalam memetak-metakan waktunya, dalam memetak-metakan fiturnya sehingga kok fitur A yang kepanjangan waktunya, misalkan seperti itu. Rasa jenuh atau bosan, ya ini juga, dapat memicu stres ya. Bahkan, jenuh dan bosan ini misalkan hanya simpel aja sih kayak, mmm, saya jenuh nih duduk di sini terus, ngadep tembok terus gitu, saya pengen yang deket jendela jadi saya bisa ngeliat orang jalan, misalkan seperti itu. Kemudian, merasa diri sendiri yang paling benar, terus menyalahkan orang lain, ini tuh juga bener-bener yang ya gimana ya, mmm, kita jadi ngerasa nggak nyaman sih. Misalkan kayak saya, contohnya misalkan saya berdiskusi dengan Pak Atep, dengan Mas Diki terkait rekrutmen, seperti itu. Terus Mas Diki menyampaikan kita butuh 3 orang programmer untuk dimasukkan ke project PLN. Pak Atep, "Oh iya benar," tapi dari saya, "Oh enggak, 3 itu kebanyakan, kita juga harus memperhitungkan, mmm, nanti setelah project PLN 3 orang ini mau ngapain?" Seperti itu, misalkan seperti itu. Terus, Mas Diki mendebat bahwasanya, "Enggak, kita butuh 3 kok, ini sudah sesuai. Nanti setelah PLN habis kita masih ada project yang lain yang membutuhkan 3 orang ini, tapi seperti itu dari Mas Diki. Nah, tapi dari sisi saya, enggak, pokoknya cukup 2 karena kita, memikirkan ke depannya, seperti itu. Nah, tapi ending-nya misalkan ketika sudah pengajuan itu yang diambil adalah yang 3 ini. Nah, itu tuh memicu kita stres, memunculkan rasa stres pada diri kita bahwasanya, "Kok aku salah sih?" Gitu loh. "Kok saya jadi salah ya?" Nah, di sini nih poin yang, merasa diri sendiri paling benar. Itu tuh nggak nyaman buat diri kita sendiri. Jadi, eee, untuk mengatasinya, itu kita bisa nih dengan, mendengarkan dulu deh, mendengarkan pendapat orang lain, kemudian mempertimbangkan dengan faktor-faktor lainnya. Karena, ya tadi bahwasanya kita bisa benar, tapi kita juga amat sangat bisa salah, seperti itu. Tidak sabaran, itu juga nggak enak banget ya, teman-teman pasti tahulah, misalkan, pernah pernah mengalaminya. Tidak sabaran tuh nggak enak. Segan dengan atasan, ini juga termasuk, aku masih menemukan ini banyak banget ya. Jadi, teman-teman misalkan ada kendala di project, ada kendala di task, mau tanya itu takut, takutnya adalah takut pertanyaannya itu salah, takut ketika dijawab ataupun ketika dikonfirmasi teman-teman nggak bisa jawab. Nah ini kalau bisa, jangan ya, karena memang segan dengan atasan ini dapat memicu stres. Apa sih, kenapa sih stresnya? Stresnya adalah, ya task yang teman-teman kerjakan akhirnya, lama pengerjaannya, iya kalau selesai, kalau nggak selesai teman-teman sendiri yang, stres bahwasanya ini sudah diberikan ke saya, berarti ini merupakan tanggung jawab saya, tapi saya merasa kesulitan. Tapi di sisi lain saya kalau bertanya juga saya takut gitu, takut ketika nanti pertanyaan saya itu salah, seperti itu. Nah, mindset itu tolong dikoreksi lagi, tolong di-cross check lagi bahwasanya, mmm, segan dengan atasan itu dapat memicu stres dan justru dengan kita komunikasi dengan atasan sering, itu tuh mampu membangun membangun apa ya, membangun komunikasi yang baik, mampu membangun hubungan yang sehat dalam suatu organisasi, seperti itu. Poin yang ketujuh adalah kekurangan atau kelebihan pekerjaan. Nah, ini, ya kekurangan pekerjaan saya pernah mengalami sih kayak kekurangan kerjaan itu ya memang bener nggak enak ya. Jadi misalkan misalkan nih sehari saya cuma rekrutmen aja kayak gitu, itu pun rekrutmen cuma satu, misalkan cuma analis aja kayak gitu. Itu tuh bener-bener nggak enak, jadi kayak ngerasa bersalah di saat orang lain bekerja sedangkan saya, ya udah saya cuma rekrutmen doang, nyebar nyebar poster, udah selesai. Paling buka-buka email, screening email, cocok apa enggak, udah kayak gitu doang. Itu tuh bener-bener nggak enak. Di sisi lain, kelebihan pekerjaan pun juga nggak enak, kayak gitu. Jadi kayak kita bingung harus mengerjakan yang mana dan waktu kan terus ya kita ngeliat jam, "Wah, udah jam segini dan baru ngerjain yang ini, yang C, D, E belum," kayak gitu tuh juga nggak enak. Sehingga, silahkan di-manage untuk urusan pekerjaan, kalau bisa jangan kekurangan dan yang kelebihan, seperti itu. Tadi ini suasana
Ya, seperti ruangan, suhu, posisi tempat, kayak gitu. Jadi, mmm, kalau memang sedang merasa tidak nyaman, misalkan nih, AC-nya kedinginan, kecil gitu, jadi dia dingin banget kayak gitu ya, sampaikan aja, "Aku nggak bisa nih dengan suhu dingin, aku nggak fokus karena aku kedinginan." Itu disampaikan aja karena memang hal-hal kecil seperti itu justru membuat kita tidak nyaman, seperti itu. Tanda-tanda stres, keletihan di ujung jari, insomnia, tidur berlebihan, makan berlebihan, aduh nggak tahu deh ini. Terus risau ya, gelisah-gelisah, kurang konsentrasi, daya ingatan jadi kadang lupa, sering lupa, tidak minat bekerja, jadi buat kerja tuh males, takut, kayak, "Ih ngapain lagi sih?" Kayak gitu loh, "Mau ngapain lagi sih?" Cepat bosan, pelupa, ini kayak daya ingatan tadi, tenaga berlebihan, mudah marah, murung, tidak enak tidur, tidak dapat tidak bisa mengatur emosi, sukar menyelesaikan masalah, prestasi kerja merosot. Jadi, ini bisa nih teman-teman dicek tanda-tanda ini nih, apakah saat ini sedang stres atau sedang lelah, seperti itu, selera makan bertambah atau berkurang. Jadi, stres ini memang, dari segi fisik ya, orang itu punya masing-masing. Pasti juga pernah dengar dong bahwasanya ketika sedang stres, sedang panik, sedang stres, kita nafsu makannya itu berkurang, atau justru pokoknya aku harus makan nih biar aku tidak memikirkan hal ini, atau, larinya bisa ke kesehatan, entah itu ke pencernaan atau ke misalkan kalau di bagian kepala pusing kayak gitu ya, seperti itu. Kurang ide nih jadi, kurang kreatif, berubah kelakuan ini dalam artian ya jadi beda, seperti jadi, mau melakukan hal seperti biasanya itu jadi males-malesan, seperti itu. Nah ini berhubungan dengan yang bawah tidak fokus. Nah, puncak stres di tempat kerja, ini ada 5 ya. Ada, karena kerjaan menumpuk, karena selalu dimarahi, tidak ahli dalam bidang kerjanya, hasil kerja yang tidak dihargai, rekan kerja yang tidak membantu. Kerjaan menumpuk, workaholic-nya. Jadi, orang yang sangat senang bekerja, sangat ya hobi kerja gitu ya, akan membawa seseorang tersebut tuh ke suatu ruangan yang tidak ada habisnya. Jadi, bawaannya akan kerja terus, dia pindah ke apa ya, ke diskusi lain, ke divisi atau ke obrolan lain, itu ending-nya dia dapat kerjaan terus gitu loh, tanpa disadari orang tersebut justru, dia akan terjerumus ke zona stres. Ya dampaknya waktu istirahatnya akan kurang sih. Kemudian dampak-dampak yang lain tadi itu, seperti tidak nyaman, kemudian tidak merasa bahagia, seperti itu. Nah ini empat 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 hal lainnya selalu dimarahi. Selalu dimarahi, misalkan nah proses dimarahin ini kan merupakan bagian dari awal sebuah tekanan ya, sehingga akan muncul rasa tidak nyaman dan menurunnya motivasi kerja. Kemudian tidak ahli dalam bidangnya, perbedaan bidang peminatan bisa mempengaruhi penguasaan kinerja. Eee, jadi gini sih teman-teman kalau mau melamar kerja ya, mungkin ini di awal ya. Jadi kemarin ketika saya buka sistem analis itu yang melamar banyak banget dan setelah saya buka, itu tuh, banyak sekali pelamar di luar dari, IT, ya sekalipun memang ada ya, tapi di sini tuh misalkan dari pendidikan kayak gitu, kemudian kemampuan yang dimiliki adalah Microsoft Word, iya, Word Word, Excel, SPSS, udah gitu. Terus dia memberanikan diri untuk ke analis, seperti itu. Dan itu banyak banget di yang lainnya juga, kayak gitu. Jadi, ya bisa jadi memang kesalahan saya tidak menuliskan analis sistem IT, misalkan seperti itu. Tapi, sudah jelas kan bahwasanya di kualifikasinya itu seperti apa yang kita butuhkan, kayak gitu sih. Jadi, kalau semisal saya menerima orang tersebut, yang semisal di tes teknis juga sudah tertara dan saya memaksakan untuk menerima, ending-nya orang tersebut juga akan merasa tidak nyaman bahwasanya apa yang dia lakukan itu dia belum ada basic-nya, kayak gitu, belum 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 apa ya, belum
belum tahu sama sekali seperti itu. Jadi, ya itu akan membuat dia stres sih karena dia bekerja tidak sesuai dengan bidang peminatannya. Rekan kerja yang tidak membantu. Bekerja di tempat baru akan mendapatkan lingkungan dan teman baru. Memiliki rekan kerja yang individual akan berdampak pada diri sendiri. Ya, kalau itu kerjanya individu-individu sih oke ya, tapi kalau kerjanya tim sedangkan kita punya rekan kerja yang semaunya sendiri, ya itu rada mengkhawatirkan. Kemudian hasil kerja tidak dihargai. Mengerjakan tugas yang dikerjakan dengan effort yang luar biasa namun tidak digunakan. Nah, ini juga kadang bikin stres, bikin kesal gitu ya. Berawal dari kesal sih pasti, kayak kecewa, terus akhirnya kayak karena tidak mampu mengelola rasa kecewa tersebut, sehingga ya pelariannya bisa ke stres tadi gitu. Next, metodologi penanganan stres. Nah ini oke, langsung aku bagi 4 ya. Kajian situasi tekanan. Nah, di sini teman-teman kita diskusi bareng ya. Nanti semisal ada yang mau sharing, mau menambahkan atau mau meng-cross check, oh ini nggak benar, silahkan aja langsung open mic. Di sini nih di kajian situasi tekanan gitu ya. Jadi buat teman-teman ketika stres, ya tadi seperti di awal saya sampaikan bahwasanya coba di breakdown, dipecah belah, dipilah. Ini stresnya dalam hal apa gitu. Jadi kenali situasinya. Kenali situasinya, misalkan di situasi kerja ya, dicari nih sumbernya. Apa sih sumbernya itu? Bagaimana sih? Misalkan segan dengan atasan, misalkan dimarahi atasan karena kerjaan nggak beres. Ya ayo kita cari sumbernya. Sumbernya apa? Misalkan di apa ya, dikoreksi terus sama Mas Diki gitu, misalkan dari analis gitu. Ya udah nemuin Mas Diki, kenapa di poin ini, ada apa di poin ini, bagian mana saya yang salah, kemudian gambaran dari Mas Diki gimana. Nah, di sini sebenarnya lebih tepatnya adalah kita berdiskusi gitu loh. Kita berdiskusi, kita mengenali situasi yang saat ini sedang terjadi gitu. Sehingga dengan kita berdiskusi itu akan menurunkan stres kita, tekanan kita. Ya, di sisi lain sebenarnya itu lebih kepada kita mampu memenuhi kebutuhan yang sebenarnya gitu loh, kebutuhan yang benar. Jadi tanda kutip ya, sebenarnya yang benar itu kayak apa sih gitu. Nah, untuk tahu yang benar itu daripada kita menerka-nerka kan lebih enak kita langsung ya, langsung berdiskusi sebenarnya yang dimau apa, kemudian keinginannya bagaimana, di poin apa, saya harus bagaimana, seperti itu. Sehingga ya memang lebih mudah kita langsung mencari akarnya, tapi untuk mencari akar kan juga kita pasti harus breakdown dulu, seperti itu ya. Rancangan kerja. Nah ini misalkan tadi saya mengatakan misalkan dari saya HCD misalkan harus ngerekap absensi di akhir bulan gitu. Ya udah, daripada saya harus merekap di tanggal 30, lebih baik saya melakukan setiap hari di mana nanti tanggal 30 saya tinggal copy paste saja, seperti itu. Nah, ini buat rancangan yang rapi, urut, dan juga didisiplinkan kayak gitu. Didisiplinkan dalam artian ya dijalankan secara rutin gitu. Misalkan nih teman-teman bisa nih membuat jadwal untuk 1 bulan ke depan, kemudian di-breakdown kembali di setiap minggunya kayak gitu. Jadi 1 bulan misalkan dalam 1 bulan saya mau rekrutmen, saya mau sosialisasi, saya mau mengisi training. Nah itu dipilah lagi sama saya nih, oh di pekan 1 deh saya mau mengisi training kayak gitu, di pekan kedua saya mau melakukan rekrutmen, tapi target harus benar-benar selesai di pekan 2 sehingga apa yang akan saya kerjakan di pekan 3 itu tidak terganggu dengan hutang saya di pekan 2 ataupun pekan 1, seperti itu. Yang ketiga ada terapi bunyi. Jadi bunyi itu mampu membantu merubah suasana perasaan seseorang, sehingga memang disarankan sih bagi Anda yang sedang merasakan tidak tenang perasaannya bisa menggunakan bunyi atau musik sebagai terapi. Nah bunyi ini ya apapun ya namanya bunyi ya. Ya kalau memang pengennya tenang gitu kan sekarang kan di apa ya,
musik-musik itu kan banyak ya yang hanya sekedar instrumen aja. Waktu itu sih ada sih siapa sih, Mas Ardi itu ya. Kala itu, saya tahu dia itu setel YouTube-nya adalah air, proses air sungai mengalir gitu, terus kenapa gitu, aduh lagi banyak banget nih, lagi apa sih dia tuh waktu itu, ngurusin migrasi data gitu deh, pokoknya lagi riweh, kayak gitu. Nah, oh, kalau pakai air gini, apa, suara air aman gitu, tenang gitu, ya seenggaknya lebih enak aja kayak gitu, oh oke. Terus ada teman-teman yang lain yang, eee, dengan musik-musik, dengan lagu-lagu misalkan, siapa nih, Mbak Nita sama Mbak Meisya waktu itu ya, dengan lagu Mbak Meisya, entah lagu Korea, entah lagu Thailand, seperti itu. Jadi, dia berusaha menenangkan untuk mengembalikan mood-nya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lain, bisa nih, mengenali deh obatnya teman-teman ketika stres tuh bagaimana, seperti itu. Nah yang terakhir ada terapi Al-Qur'an. Nah di sini tuh sebenarnya lebih tepatnya, kita punya stres itu kan diberikan oleh Allah ya. Ya, kita berpositifnya adalah ini lagi ujian nih, ujian kita, mampu nggak sih kita lagi diuji dalam hal ketahanan, kesabaran gitu. Ya udah karena yang memberi itu Allah, ya kita dekatkan dengan yang memberi ujian tersebut gitu. Kita semakin dekat hubungannya dengan Allah gitu, dengan kita membina hubungan erat dengan Allah, ya kita sharing dengan Allah di setiap doanya, di setiap ya doa bisa kapan aja kan gitu, kayak kenapa sih harus bukan kenapa sih, itu kayak memberontak ya, tapi lebih ke sedang menghadapi kayak gini, bisa nih, minta tolong, minta ke Allah, berdoa bahwasanya butuh dikuatkan ya, bukan jadi gini, pengalaman yang pernah saya dengar dari saya lupa sih, ya kalau enggak pokoknya ya di Metro TV gitu bahwasanya ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, berdoanya adalah jangan apa ya, oh lupa, tapi diperbaikinya adalah minta tekad kita yang dikuatkan. Jadi bukan masalahnya yang dikecilkan, tapi tekad kita yang dikuatkan sehingga kita mampu lulus dari, level permasalahan tersebut gitu. Jadi, semisal lagi stres, banyak banget kerjaan banyak banget kerjaan yang harus selesai di pekan ini gitu ya. Ya silahkan kayak gitu, kayak sharing dengan Allah, "Ya Allah, kuatkan saya, kemudian beri kesehatan kepada saya, sehingga saya mampu berpikir secara baik dan benar, secara saya mampu mengerjakan pekerjaan saya," seperti itu. Intinya, silakan untuk melakukan pendekatan karena memang yang memberikan itu Allah, ya kita buat mencari solusinya juga ke Allah, seperti itu. Kemudian membaca Al-Qur'an dan menerjemahannya, memaknai tafsir Al-Qur'an. Terakhir sih, bisa mendengarkan ya murotal-murotal gitu yang sudah banyak sekali ya di YouTube dan ya itu menenangkan sih, gitu. Oke, selesai. Nah, dari sini teman-teman, ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau tanya? Jadi, saya nggak mau lempar-lemparan lagi, udah cukup. Di sini saya lebih mau ini sih, tanya atau sharing bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Yuk, silahkan. Mbak, aku mau tanya dong, Mbak. Ya nggak tanya sih, sharing doang sih ceritanya. Boleh. Kenapa? Ya aku tahu bebannya programmer itu ketika kita mau live itu banyak tuh. Harus siap-siap ngurusin ini itu, belum lagi waktu waktu tiba-tiba bugnya langsung banyak keluar semuanya gitu. Itu kan kayak rasanya, aduh kerjaannya banyak banget. Terus yang apa developernya di project itu juga cuma dikit gitu. Terus itu aduh banyak banget sih, bisa nggak ya selesai kayak gitu. Terus jadi kayak lama-lama tuh kok nggak kelar-kelar gitu. Ada aja kalau kerjanya numpuk gitu. Selama gitu jadi kayak stres sendiri kan. Habis itu lagi kayak gitu tiba-tiba ya nggak digodain sih, kayak tiba-tiba diganggu gitu. Ada aja orang yang tanya gitu. Jadi tuh kadang tuh aku merasa bersalah juga ketika aku lagi banyak kerjaannya, aku rada emosi gitu. Terus ditanyain mulu gitu. Aku merasa bersalah ketika aku jawabnya cuma singkat-singkat kayak gitu. Pusing. Oke.
Oke, Pernah nggak sih yang lain kayak gitu juga? oke. Kalau Cewek teman-teman bukan yang lain ada nggak? jawabnya singkat-singkat ya, Mbak? Kenapa? Kenapa Kenapa Jat? jadi? Kenapa Jat? Kalau cewek kan biasanya suka jawab singkat-singkat. Ini seriusan, Cot. Bisa-bisanya Anda. Yang lain ada mau sharing nggak? Belum? Oke. Oke Mbak Mei, dari apa yang materi hari ini aja kali ya. Jadi dengan case-nya Mbak Mei itu, coba Mbak Mei breakdown lagi deh, Mbak Mei ini. Mbak Mei stres karena ketika mau live tiba-tiba bug-nya banyak banget gitu, terus timnya cuma dikit. Sedikit-dikitnya tim itu pasti ada beberapa orang, beberapa ya, tidak satu, bukan Mbak Mesya sendiri. Dan di situ Mbak Mesya punya analis, dan di luar tim kecil itu Mbak Mesya punya project manager, punya tech lead gitu, jadi sesungguhnya Mbak Mesya itu punya sandaran lain gitu loh selain diri Mbak Mesya sendiri kayak gitu. Nah, bisa nih Mbak Mesya buat paling tidak diskusi dengan rekan satu timnya. Ini kok tiba-tiba jadi bug-nya gini ya, ada solusi nggak? Ada uh, ide nggak buat mengerjakannya ini di mana kita tetap bisa sesuai target nih kayak gitu. Tapi Jadi realitanya tuh bug-nya itu terkadang bukan karena dari sisi kita, Mbak. Ini beneran terjadi gitu. Ketika kita mau live, tiba-tiba dari sisi klien itu servernya down, nggak bisa, dan itu kita jadi blocking, nggak bisa ngapa-ngapain. Lucu banget. Pengen nyetawain diri sendiri. Udah ketawa belum? Tapi kan yang bikin error nggak bisa jalan kan dari kliennya, terus kita juga yang di-push. Oke. Nah, kalau misalkan itu dari klien tapi endingnya ke kita, ya kitanya aja Mbak yang ditata kayak gitu. Kitanya aja yang ditata. Kita gimana sih kita buat nenanginnya? Ya udah gitu kan. Kan sudah jelas ya, mau nggak mau bug itu yang mengerjakan kita gitu. Ya udah kalau misalkan nggak kekejar hari ini, besok dimaksimalkan, tapi setidaknya hari ini ketika saya mau live, saya tenang seperti itu. Nah, dikontrol lebih kepada diri sendirinya, karena tadi kan kita tahu ya bahwasanya stres itu ada dari diri sendiri, dari lingkungan luar, dari organisasi. Nah, coba di poin diri sendirinya dulu sehingga kita mampu menerima bug itu masuk ke kita banyak gitu kan. Tapi setidaknya kita tenang, oke, di sini saya nggak sendirian, saya punya teman, saya punya tim di mana nanti saya akan berdiskusi dengan tim saya. Oke, sekarang saya live bareng-bareng teman saya, kita hadapi bareng-bareng seperti itu. Jadi coba diri sendirinya dulu yang dikontrol, diri sendirinya dulu yang di-manage kayak gitu. Mungkin yang lain mau sharing? Pak Bay nih, open mic nih kayaknya. Gimana kalau Pak Bay? Pak Bay curhat, Pak. Anda kan single programmer, Pak. Di Simple. Aku di Simple. Apa tadi? Oh, ada temennya di Simple. Ternyata kepikir sendirian. Ada Mas Rama. Jadi apa Sa tadi Sa? Poinnya Sa, pertanyaanmu Sa? Atau curhatanmu Sa? Cuma ketika kita mau live itu lagi hati-hatinya, tiba-tiba servernya yang klien mati. Semuanya blocking, gak usah ngapa-ngapain. Ya, jangankan mau live ya, yang hari kapan itu yang CPM sehari mati itu, udah live itu. Terus itu berapa jam jadinya itu ya down itu ya, Dewi yang tahu jadinya. Dari malam sore sampai kayaknya besok sorenya baru bisa diakses lagi itu, padahal production itu. Kalau ditanya waktu itu stres atau enggak, nggak tahu sih. Kayaknya Dewi yang paling stres kali ya. Ini data Dewi nggak nih? Oh ada. Gimana Teh? Gimana Teh? Apa ya? Ya jalanin aja lah. Stres sih tapi ya jalanin aja. Reaksi pada kala itu gimana Teh? Munculnya stres tuh dalam bentuk apa? Ya pertamanya ya bingung harus ngapain sih. Kayak ini kenapa ya? Kok bisa gini gitu. Ya gitu sih Mbak. Keringet dingin nggak? Ya pasti. Ya lebih ke panik aja gitu. Kayak aduh ini kenapa lagi nih gitu. Aduh
kok kemarin nggak apa-apa gitu. Kok kemarin jalan biasa aja kok tiba-tiba sekarang down gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau ini ya, kalau tadi misalnya Maisa apa ya, lebih spesifiknya kan dari sudut pandang programmer ya. Ya kalau dari aku sih sebenarnya ini programmer itu agak ada enaknya gitu ya. Banyak sih, salah satunya yaitu tadi sih. Sebenarnya kan ketika live, ketika production gitu kan, bukan kita yang di depan gitu. Ya kita kan sebenarnya kan istilahnya cuma mantau dari jauh gitu. Yang berhadapan dengan klien kan sebenarnya kan ya ada teman-teman yang lain gitu. Dan ya itu sih sebenarnya itu kalau buat aku sih itu lumayan ini ya. Jadi sebenarnya tekanan ya itu tadi misalnya ketika ada down atau ada bug itu sebenarnya udah tersaring gitu dari teman-teman yang ada di depan gitu. Jadi sebenarnya kita cuman pas sampai ke kita itu kayak udah nggak ini ya, udah nggak tajam lagi gitu. Jadi ya kalau buat aku sih kayak gitu sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menyebabkan stres itu. Justru yang bikin stres tuh yang ini sih, yang kalau sekarang kan kita tiap hari Sabtu kan ada sesi sharing itu ya, keluar itu ya. Oh iya, Ya, eksternal. nanti bisa ditanyakan juga ke Pak Yudi gitu. Jadi beda gitu ngomong pair programming gitu ke satu orang gitu, misalnya ke Jody atau ngomong ke satu Javan itu dengan ngomong yang keluar gitu ketika dibilang oh nanti ada peserta dari luar itu udah padahal nggak tahu juga ya berapa yang datang itu apakah itu tuh benar-benar peserta atau ternyata peserta bayaran itu juga nggak tahu sebenarnya sih. Tapi itu efeknya tuh udah gitu. Jadi efek paling yang Peserta keras itu bayaran. pagi-pagi tuh udah ini mual gitu, kayak asam lambungnya naik gitu. Apalagi Emang bener sih Pak, rasanya kan waktu awal-awal itu kan saya nggak pernah kan ya langsung gitu di grupnya project yang sekarang tanya interaksi sama klien gitu. Terus tiba-tiba ketika saya harus kayak gitu tuh udah deg-degan dulu. Saya tanyanya harus gimana ya gitu. Format tanyanya yang benar gimana ya. Udah mikir-mikir kayak gitu dulu. Biasanya kan yang maju duluan kan analis gitu. Tapi ketika giliran kita yang maju, kita tuh jadi kayak ada parno gitu. Sama sih harus mikir dulu gimana mau ngomong ke klien gitu biar nggak salah. Nah itu kan jadi ya sebenarnya masing-masing punya ini ya, punya apa namanya, punya bentuk stresnya masing-masing. punya kryptonite-nya sendiri-sendiri gitu yang bikin. Jadi kayak ya kayak itu makanya ya itu sih berarti ya emang perlu sering ini aja, tinggal perlu dilatih gitu. Jadi kayak tadi ya mungkin ganti posisi gitu istilahnya, role playing gitu, tiba-tiba programmer sekali-sekali jadi analis gitu, sekali-sekali jadi PM gitu di depan itu biar ini aware gitu. Nanti ketika balik lagi jadi programmer, oh ternyata iya jadi analis tuh susah ya, ketemu klien kayak gini aku harus support nih dari belakang gitu. Atau mungkin dari analisnya bisa, oh iya programmer tuh kalau lagi diem itu jangan digangguin, nanti buyar semua gambarannya gitu. Rangkaian abstraknya gitu. Nah kayak gitu sih, jadi harus saling ini ya, harus saling berempati, harus saling tahu gitu masing-masing ininya, dunianya. Oke. Menarik nih, menarik. Ini analis ada yang mau pembelaan nggak nih analis? Ayo analis. Ayo Dek, ngomong Dek. Ada nggak nih analis? Atau dari ini nih, non-engineer yang mau sharing? Bisdev, finance. Ada nggak? Itu ada Bu Neneng tuh. Saya stres kalau harus transfer luar. Iya, Neneng gimana nih kalau pas gajian teh? Nggak tahu Neneng itu kalau pas gajian seneng atau sedih ya? Dalam satu sisi ngeluarin uang, satu sisi dapat gaji ya. Wah, Pak Bayu, Pak. Gimana nih kalau Teteh? Iya, menanggapi apa ya, kerjaan yang kemarin sih sebenarnya yang telat gajian tuh, itu sebenarnya apa ya, was-was juga sih, maksudnya ya memang ada kerjaan lain kan yang ketunda, terus harus ngerjain itu dulu gitu. Jadi untuk penggajian tuh nanti gitu di besoknya atau pas nanti kalau udah selesai gitu. Itu ada rasa apa ya, kayak teman-teman pasti bakal kecewa gitu, rekan-rekan yang lain pasti pada nungguin gitu. Ada juga beberapa yang memang nanyain gitu lewat chat, Teteh ini gaji gimana gini.
Terus aku ya menceritakan apa adanya gitu. Oh iya, ini belum dikerjain gitu. Tungguin aja ya, sabar aja dulu gitu. Nah itu sebenarnya ya gimana ya, dalam posisi itu aku juga ngerasa, duh ini yang lain bakal kecewa nih gitu untuk bulan ini gitu. Kan biasanya ya tepat waktu gitu ya, setidaknya di tanggal terakhir hari kerja tuh masuk gitu si gajian tuh. Nah untuk kemarin enggak, dan aku juga ngerasa ya pasti bersalah banget gitu. Ya karena manajemen tasnya tuh masih ini sih, aku tuh masih apa ya, kewalahan gitu. Dan akhirnya ada beberapa yang ketunda dan itu fatal juga sih. Maksudnya ya sekarang kan ya sendiri gitu ngerjainnya dan gitu-gitulah. Banyak sih. Sebenarnya yang bikin stres tuh hal kecil juga sebenarnya dampaknya luar biasa juga sih. Hal-hal kecil di luar kerjaan lah. Semisal apa gitu ya, di rumah tuh ada apa gitu. Ada Kang Atau Nurmen. keluarga ada apa gitu. Iya, jadi efeknya tuh jadi mikir kemana-mana gitu. Dan memang posisinya kan aku pikirannya ya ke karyawan, ke PT yang lain gitu. Maksudnya ada Sharky, ada ini gitu. Banyak inilah, banyak distraksi ya. Maksudnya hal lain tuh bahasanya tuh bukan cuma gajian gitu, atau bukan cuma SPT gitu sih. Lumayan sih Mbak. Pak Bayu. Suka banyak ya Pak, transaksi banyak ya. Banyak lah. Kalau ada yang nama aku sih diprioritaskan, Neng. Kalau nggak ada ya nggak akan dikasih gitu. Gitu. Oh iya, jadi ini nih menarik nih. Pak Bayu kan juga yang melakukan approval salary ya. Nah, gimana tuh Pak manajemen task, manajemen waktunya di akhir bulan kayak gitu? Di mana Pak Bayu mungkin sudah ada janjian meeting, mungkin sudah ada niatan buat mengerjakan task-task berat, tapi di sisi lain Pak Bayu juga harus melakukan approval salary, itu gimana Pak manajemennya Pak? Ya itu ya sebenarnya kalau dari aku simple sih. Jadi ya ini ya mungkin ya beberapa dari kita mungkin ini ya istilahnya di Javan itu punya lebih dari satu role gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin ya by default di struktur kan aku state-nya ini ya senior engineer gitu kan ya. Senior engineer kan ya tugas utamanya kan sebenarnya kan ya itu kan ya coding dan mungkin membantu teman-teman yang lain gitu agar bisa produktif gitu menyelesaikan tas-tasnya gitu ya. Itu aja sih patokanku sih. Jadi ya by default aku bakal prioritasnya yang itu gitu. Jadi ketika ada tas-tas yang di luar itu gitu misalnya kayak gaji atau transaksi yang lain-lain itu kalau memang itu enggak urgent gitu maksudnya enggak ya enggak harus di jam itu juga itu ya biasanya kayak gitu sih. Jadi aku biasanya kalau aku bilang ke Neneng ya udah Neng ini dulu kalau di Telegram jadi pintu top dulu gitu. Nanti ya gitu. Habis ya biasanya sih sore atau malam gitu sih. Atau kadang-kadang pagi ya gitu. Tapi kalau untuk gaji sih biasanya ya ini sih kecuali gaji ya. Kalau gaji biasanya lebih diutamakan ya karena kan sebulan sekali juga gitu. Jadi enggak. Tapi kalau yang selain itu biasanya ya emang di ini sih. Jadi by default ya itu jadi second priority gitu. Jadi bakal dikerjakan atau di approve ya nanti gitu sore atau malam. Gitu. Jadi ya itu sih mengurangi if-ifan ya. Jadi ya kadang ini sekalian ini sih pengakuan nih. Jadi kalau ada yang suka lama berarti bisa jadi bukan nenengnya sih, bisa jadi sayanya yang lama. Oke, berarti Pak Bayu sudah ini ya, sudah memprioritaskan ya. Oke, yang lain ada yang mau sharing nggak? Kita diskusi bareng nih terkait pengelolaan stres ya. Harapannya memang setelah ini teman-teman bisa ini sih, bisa lebih lega ya, bisa jadi tahu bagaimana sih ketika ada stres, ketika muncul stres itu apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi ya tadi kan ada macam-macam stres, di mana stres itu ada yang berjangka, ada yang situasional, ada yang kronik kayak gitu. Yuk sharing bareng aja yuk. Ada yang mau sharing bareng? Terutama nih buat teman-teman yang yang masih segan bertanya nih, yang masih takut bertanya.
Ada nggak ya? Atau sudah aman nih? Kalau ada kendala pasti langsung tanya. Yuk, nggak main tunjuk yuk. Ada yang mau sharing? Mas-mas, mbak-mbak, kang-kang? Wah, beneran nih nggak ada yang mau sharing? Pak Damar. Apa? Stres, apa itu stres? Kayaknya Mas Damar bahagia terus deh, menikmati ya Mas ya? Berhenti Kalau merokok stres itu ya mengurangi tinggal- stres atau menambah? Apa? Berhenti merokok itu mengurangi stres atau menambah? Biasa aja sih sebenarnya. Menambah duit, Pak. Menambah Nah, pemasukan. nambah duit itu nambah stres atau Sebenarnya- mengurangi stres? Stres tuh gara-gara terlalu banyak dipikirkan deh. Mending tuh gak usah dipikirin gitu, langsung kerjain aja. Wih, luar biasa. Kalau misalnya masih stres ya jangan lupa ke orang tua gitu. Ntar kan hilang sesaat. Oke. Ya, Jadi nggak sadar tahu aja Mas jokku Damar ya. ya. Gak tahu jokku ya mesti ya. Gak tahu, emang jok itu ya. Orang tua kan. Ntar kan hilang sesaat kan. Ya karena emang nggak ada yang dipikirkan. Jadi emang nggak stres. Sebenarnya kuncinya sih kalau stres ya paling banyak yang dipikirin kan sebenarnya. Kayak mengurung diri aja. Nah makanya ada orang tua. Orang tua kan menghilangkan stres sesaat karena emang nggak ada yang bisa dipikirin gitu. Jadi intinya emang nggak usah dipikirin aja sih, jalanin Rika aja. baru sadar. Jadi, waduh, Mas Aku Rama, masih gak nangkep siapa sih joknya. ini Bapak. Itu Pak, minuman. Orang tua. Oh, Oh, itu ya, Gun. gitu. Besok tuh malam minggu loh, jangan lupa ini ngajak orang tua jalan-jalan. Kemana? Wah, parah nih Damar nih. Bagi link Shopee. Sensei Mas Damar tuh sensei. Waduh. Oh iya bener. Mantap sekali Mas Damar. Terus ngajak orang tua lihat bintang gitu. Iya. Nggak tahu, aku belum pernah nyampur juga. Aduh. Sudah. Oke, kalau siapa ya? Kalau desainer gimana nih? Waduh, langsung nge-lag dia. Kalau Mbak Lulu deh. Mbak Lulu pernah stres nggak? Ya, halo. Halo Mbak Lulu. Mbak Lulu gimana nih? Pernah mengalami stres yang berat dan berkepanjangan nggak? Kalau stres berat sampai kronis sih nggak pernah ya, Mbak. Cuman Gimana? aku mau sharing ini aja. Kan aku di sini baru ya, Mbak. Maksudnya baru aja masuk. Iya. Kayak yang Mbak bilang tadi, kan ada scan ke atasan gitu. Terus aku kan masih belum banyak tahu. Kayak maksudnya dikit-dikit nanya. Tapi terkadang aku tuh mau nanya takut. Ini pertanyaanku tuh stupid question apa enggak ya? Karena misalkan aku nanya, terus udah dijawab, terus misalkan aku jawab, ini jawabanku tuh make sense apa enggak gitu. Jadi itu sih yang masih kadang aku bingung. Jadi khawatir gitu ya terkait pertanyaannya gitu ya. Terus maksudnya stupid question apa gitu. Tapi masih sering dilakukan nggak? Tapi tetap nanya aja. Mantap. Oke. Berarti ini ya tetap melakukan karena memang itu menjadi kebutuhan Mbak Lulu ya, karena Mbak Lulu butuh tahu terkait hal-hal itu ya. Oke, thank you Mbak Lulu, menarik nih, nggak malu bertanya, biar nggak sesat di jalan. Oke, next, ada lagi nih yang mau sharing yuk, 2 menit terakhir nih, karena 2 menit jadinya simpel nih, wah. Yuk, open mic. Ada nggak?
Mbak? Tidak? Iya, tidak? Oke deh, kalau nggak ada dari teman-teman, saya cukupkan sekian aja deh. Terima kasih buat waktunya ya. Cuman memang apa yang saya sampaikan pada hari ini ya baru segitu tahap saya belajar, sehingga ya kalau semisal di kemudian hari menemukan koreksi, menemukan jauh yang lebih tepat dari apa yang saya sampaikan sekarang, ya silahkan untuk diinformasikan, di-sharing ya di General Javan, bahwasanya apa yang pernah saya sampaikan itu ternyata yang lebih baik tuh seperti ini loh, gitu loh. Dan kalaupun memang apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, silahkan untuk diterapkan, untuk digunakan, siapa tahu dapat meringankan stres ya. Jadi memang kita nggak bisa menolak stres, tapi kita dapat mengurangi stres gitu. Dan di sisi lain bahwasanya kembali lagi kita tetap butuh stres. Jadi kita membutuhkan stres yang positif, gunanya adalah untuk yang mengarah ke self awareness, untuk mengarah ke arah yang feedback tadi. Kita butuh evaluasi, kita butuh motivasi, kita butuh pukulan untuk lebih semangat lagi kayak gitu. Oke, buat teman-teman terima kasih. Jaga kesehatan, jaga semangat kerjanya, jangan sampai merasa sendiri ya, bahwasanya kalaupun memang teman-teman itu misalkan di project udah tinggal sendiri, misalkan kayak Pak Bayu, oh ada Mas Rama tadi ya, semisal Pak Bayu disimpan sendiri ya, saya rasa Pak Bayu juga sudah sadar bahwasanya Pak Bayu itu di Javan, sehingga Javan itu ada banyak sekali orang, ya Pak Bayu bisa ke Javan, contoh simpelnya seperti itu. Dan buat teman-teman yang lain, misalkan kayak Teh Neneng di finance sendiri, di sini Teh Neneng Teh Neneng di finance tuh sendiri, tapi di Javan Teh Neneng itu bareng-bareng banyak, sehingga Teh Neneng punya banyak sharing-an. Gitu juga dengan teman-teman yang lain, begitu juga dengan saya, di mana di HCD saya sendiri, tapi di sini saya punya rekan-rekan yang lain, saya punya Pak Wisnu, saya punya Pak Sugi, saya punya Pak Bayu, Pak Yudi, dan rekan-rekan yang lain buat menjadikan teman saya diskusi seperti itu. Oke, teman-teman saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.